Ya, terima kasih pemirsa. Ini saya dari PT Arion Indonesia bersama tim. Nama saya Rinto Setiawan. Tim saya ada Mas Kavi Permana dan Bapak Saifudin Lukman. Hari ini kami dari PT Arion Indonesia menghadiri sidang ke-6 atas gugatan sengketa pajak PT Arion Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam sidang hari ini kami menghadirkan keterangan ahli, karena keterangan ahli adalah merupakan alat bukti yang nomor 2 setelah bukti surat atau tulisan. Nah, ini yang ahli yang saya hadirkan yaitu namanya Pak Alessandro Rey. Ya, gimana Pak Rey tanggapannya tadi sidang hari ini? Ya, baik Bapak Ibu rekan-rekan, tadi PT Arion Indonesia pada persidangan hari ini telah menghadirkan ahli, dalam hal ini adalah saya, untuk memberikan keterangan ya di muka persidangan yang diperiksa, diadili dan nanti akan diputus oleh majelis 3 ya Pak ya? Ya, majelis 3A. 3A Pengadilan Pajak. Dan tadi ahli sudah memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis dan sudah menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh penggugat. Dalam hal ini adalah wajib pajak PT Arion Indonesia, dan juga telah menjawab pertanyaan tergugat yang diwakili oleh Kanwil DJP Jawa Timur 3 dengan timnya selaku tim sidang tergugat mewakili Direktur Jenderal Pajak. Dan tadi juga ahli sudah menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan rumusan norma dan penerapannya dalam perkara akuo. Begitu rekan-rekan ya. Ya, terima kasih Pak Ari penjelasannya. Ini yang mungkin ini Pak Ari, tadi kira-kira suasana sidang hari ini gimana Pak Ari? Ini sidang cukup lama tadi, hampir 2 jam ini. Ya, tadi ahli mencatat sidang kurang lebih sekitar 2 jam ya Pak. Iya. Ya. Dan persidangan hari ini dihadiri secara hybrid ya. Ada yang hadir live dari Malang, Jawa Timur, yang diwakili oleh tim sidang PT Arion Indonesia selaku penggugat ya, di mana persidangannya itu dilakukan secara online. Dan pada saat yang bersamaan ada sebagian tim dari PT Arion Indonesia juga yang hadir secara onsite atau langsung. Pada persidangan ini, kenapa kemudian penggugat meminta ahli untuk hadir secara onsite, agar keterangan ahli itu lebih mudah dipahami oleh para pihak, terutama majelis hakim, dan juga lebih mudah untuk disampaikan dalam rangka mengurangi distraksi atau kendala-kendala teknis hubungan dengan koneksi. Jadi majelis hakim 3A telah mengabulkan persidangan secara hybrid, dan persidangan itu sudah dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Namun menurut ahli seharusnya tergugat tadi hadir juga secara hybrid ya. Artinya ada yang hadir dari Kanwil DJP Jawa Timur 3 secara online, dan juga ada yang hadir secara onsite, supaya kemudian persidangan itu menjadi berimbang ya. Nah, namun sepertinya tergugat memutuskan untuk hadir secara online saja ya. Namun demikian, tergugat juga tidak kehilangan hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun pertanyaan itu disampaikan secara online ya. Dan pertanyaan itu sudah disampaikan secara jelas dan tegas, meskipun dalam kenyataannya ada 1 atau 2 kali gangguan koneksi yang mungkin kurang jelas, tapi kemudian sudah diperjelas tadi oleh majelis hakim ya, melalui pertanyaan yang diulang dan juga penegasan yang diulang ya. Dan seluruhnya ahli sudah menjawab ya. Pada dasarnya sebenarnya tergugat ingin bertanya, kalau ahli mau rangkum Pak Rinto, sebenarnya tergugat ingin menanyakan apakah kemudian pemeriksaan pajak yang kemudian telah terbukti melanggar prosedur pengujian atau prosedur pembahasan yang merupakan bagian daripada hukum acara pemeriksaan pajak itu kemudian dapat menyebabkan batalnya SKP ya. Kalau kemudian pemahaman tergugat selama ini kan hal yang membatalkan itu hanya
dibatasi kepada Undang-Undang KUP, khususnya pasal 36 ayat 1 huruf D. Sehingga tergugat ingin mengatakan bahwa pelanggaran prosedur atau hukum acara lain diperbolehkan karena tidak diatur dalam Undang-Undang KUP. Nah, itu yang tadi ahli sudah jelaskan secara jelas, gamblang dan lugas bahwa cara berhukumnya tidak seperti itu ya, dan itu tidak pernah diajarkan di Fakultas Hukum ya. Jadi cara berhukum yang tepat itu sebenarnya telah diakui sendiri oleh tergugat, di mana tergugat itu tidak hanya tunduk kepada undang-undang KUP, tapi juga tunduk kepada peraturan perundang-undangan lain ya, termasuk undang-undang administrasi pemerintahan ya. Karena kalau kita memahami hukum sebagai sistem norma, maka kita juga harus memahami subsistemnya. Kalau hukum pajak sebagai salah satu subsistem, maka hukum administrasi pemerintahan adalah subsistem yang lain. Jadi tentunya tergugat tidak bisa kemudian memilah-milah pasal mana yang favorit, kemudian memilah-milah kemudian undang-undang mana yang favorit, sehingga terjadi diskriminasi hukum positif. Ya. Itu tidak pernah diajarkan di Fakultas Hukum ya. Karena memang konstitusi kita telah mengatur dengan tegas ya, pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan kalau kita bicara negara hukum, maka harus terpenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah supremacy of law, yang kedua adalah equality before the law, dan yang ketiga adalah due process of law. Ya, dalam perkara Akuo ini, berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan penggugat kepada ahli, ada dugaan atau indikasi bukan hanya due process of law yang menjadi undue process of law, tapi juga ada dugaan pelanggaran wewenang. Nah, sehingga itu menjadi salah satu penyebab kemudian kenapa SKP harus dibatalkan. Kemudian tadi ahli sudah menjelaskan bahwa tergugat tidak bisa memilih pasal-pasal yang favorit ya. Di satu sisi tergugat itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tapi kemudian hanya mau membatalkan sepanjang pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Dengan kata lain sebenarnya tergugat ingin mengatakan tergugat itu tidak mengakui pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan pasal 66 ayat 1 ya, huruf A dan B ya, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga menurut ahli harusnya tergugat tidak bisa melakukan pemilahan pasal-pasal atau undang-undang yang tentunya sesuai dengan selera daripada tergugat ya, karena itu bukanlah prinsip daripada negara hukum yang diatur dalam konsep rule of law yang diperkenalkan oleh Profesor Albert Van Disi sebagai Profesor Venerian Hukum dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Study of Law of Constitution. Nah, prinsip negara hukum itu yang kita adopsi di Indonesia, maka lahirlah Konstitusi pasal 1 ayat 3. Ya. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang lahir di bawah konstitusi itu merupakan turunan yang harus merujuk kepada konstitusi itu sendiri. Sederhananya, Pak Rinto, tergugat itu tidak bisa melanggar hukum ya dalam melaksanakan pemeriksaan pajak ya, karena apa yang dilakukan oleh tergugat itu adalah proses hukum, dan oleh karenanya perbuatan atau tindakan tergugat untuk melakukan perbuatan hukum tidak boleh dilakukan secara melawan hukum. Itu prinsip sederhananya. Dan itu sudah diajarkan dari semester 1 ya. Tidak perlu sampai doktor juga. Ya, dan itu saya rasa itu mudah dipahami ya. Kecuali kemudian tergugat ingin mengatakan bahwa negara Indonesia bukan negara hukum. Ya, kalau pasal 1 ayat 3 itu dikesampingkan itu menjadi benar. Tapi kalau kita mau tunduk kepada prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh Profesor Albert Van Disi atau Konstitusi pasal 1 ayat 3, maka agak tidak diperkenankan. Begitu Pak Rinto. Ya, terima kasih Pak Re. Ya, ini terakhir Pak Re ya, kami menyampaikan dari tim kami juga dari tim yang di Malang. Kami cukup puas dengan keterangan ahli hari ini. Pak Re, terima kasih Pak Re dengan tim. Ya, ini kan menjadi alat bukti kita yang nomor 2, Mas. Karena dari bukti surat atau tulisan, yang kedua kan bukti keterangan ahli. Kita juga ada beberapa fakta, Pak Ari, itu juga sudah ada pengakuan dari tergugat mengakui kejadian tersebut. Jadi pada prinsipnya kami dari PT RRI Indonesia itu terima kasih dengan ahli Pak Re yang memberikan keterangan yang sudah komprehensif untuk kasus yang sedang kami gugat ke pengadilan pajak kali ini.
Mungkin ada ini, Mas Kavi? Ya sudah cukup. Terima kasih teman-teman. Ya, sebagai penutup mungkin ahli perlu sampaikan juga terima kasih kepada PT Arion Indonesia yang diwakili oleh Pak Rinto, kemudian Pak Lukman, juga Mas Kavi, dan mungkin juga rekan-rekan yang lain yang sidang hari ini secara online dari Malang ya Pak ya. Iya. Ada Bu Diana, kemudian ada Mbak Vita, kemudian juga Mas Kumsiawan. ya ada Pak Kumsiawan sebagai kuasa juga yang hadir online tadi, dan juga mungkin ada karyawan-karyawan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memberikan keterangan di muka persidangan di Pengadilan Pajak untuk 15 perkara yang sedang berjalan ya. Betul, Pak. Belum termasuk perkara keberatan dan juga mungkin perkara banding yang akan menyusul ya. Kami sangat berterima kasih oleh karena maksud daripada ahli memberikan keterangan itu agar membuat perkara ini menjadi terang benderang. Karena tujuan daripada persidangan pengadilan pajak adalah mencari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Jadi terima kasih atas kesempatan dan juga kepercayaannya. Mudah-mudahan majelis hakim bisa memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya, ya, sesuai dengan tentunya hati nurani ya. Tidak hanya berdasarkan dua alat bukti, ya, tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, tidak hanya berdasarkan keyakinan hakim ya, tapi berdasarkan rasa keadilan atau hati nurani. Sebagaimana ira-ira dalam putusan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi terima kasih PT Arion Indonesia, sukses selalu. Ya, terima kasih. Selamat siang.